Mengapa Amerika Serikat begitu takut dengan Northwestern Polytechnical University China? Bisakah Anda membayangkan Universitas Northwestern Polytechnical China yang diperingkatkan sangat bawah di sekitar urutan 560 dunia menurut QS World University Ranking Inggris justru sangat ditakuti negara-negara barat terutama Amerika Serikat? Pertanyaannya, why? Jawabannya, universitas tersebut mencetak rekor baru lagi. Berhasil menembus batas penerbangan pesawat yang telah menjadi hambatan selama setengah abad dalam dunia aviasi manusia. Northwestern Polytechnical University China adalah universitas riset publik kunci nasional di Xi'an, China. Universitas ini didanai oleh Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi. Merupakan universitas kelas A Double First Class National China. Anggota dari Proyek 985 dan Proyek 211 Top University di seluruh China. Sebenarnya ada begitu banyak universitas top di negeri Panda, tetapi mengapa Amerika Serikat begitu takut dengan universitas ini? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan semua teknologi China yang terbang di atas langit atau di luar angkasa pada dasarnya berasal dari universitas ini. Contoh yang paling sederhana, Yang Wei, kepala perancang jet tempur generasi kelima tercanggih dunia, J-20, atau Tang Changhong, kepala perancang Y-20, Kunpeng, pesawat angkut militer besar yang juga dijuluki sebagai Chubby Girl, atau si cewek gendut. Ataupun Deng Jinghui, kepala perancang Z-20, helikopter utilitas angkut menengah. Maupun Chen Ronghui, kepala perancang mesin turbofan WS-15. Dan masih banyak lagi, etc., etc. Semuanya lulusan dari Universitas Politeknik Northwestern ini. Itulah sebabnya Paman Sam sangat was-was lagi dengan pencapaian terbaru universitas tersebut belum lama ini. Tahukah Anda dari mana datangnya hambatan terbesar saat pesawat terbang? 50% hambatan terbesarnya berasal dari permukaan badan pesawat. Itulah mengapa dalam beberapa dekade terakhir, para ilmuwan di dunia telah melakukan banyak penelitian untuk mengurangi hambatan gesekan pesawat. Selain meningkatkan desain bentuk aerodinamis, para ilmuwan juga mencoba mengubah struktur mikro permukaan pesawat, seperti menempelkan film ke badan pesawat. Ini bukan film biasa loh, melainkan kulit ikan hiu bionik. Seperti diketahui, ada banyak sayap kecil di permukaan kulit hiu, membentuk struktur seperti gigi yang sangat kecil. Saat ikan hiu berenang, pusaran kecil akan terbentuk di sekitar gigi halus. Dan pusaran ini secara halus akan menggerakkan ikan hiu maju ke arah dorongan. Pada saat yang sama, geriginya miring ke arah ekor sehingga mengarahkan aliran air kembali ke tubuh ikan hiu untuk mengurangi hambatan. Para ilmuwan kemudian meniru kulit hiu untuk membuat baju renang. Misalnya pada Olimpiade Sydney 2000, Ian Thorpe yang berusia 18 tahun memenangkan medali emas dan mencetak rekor dunia dalam berenang gaya bebas 400 meter. Atau misalnya lagi, pada tahun 2008 Beijing National Aquatics Center, atau juga dikenal sebagai Beijing Water Cube, memecahkan 25 rekor dunia dalam 9 hari. Atau dalam kejuaraan dunia Roma 2009, 31 rekor dunia dipecahkan sebanyak 43 kali. Karena mereka semuanya memakai kulit hiu generasi terbaru. Inilah bukti kekuatan teknologi. Sampai akhirnya FINA, International Swimming Federation, mengumumkan larangan global terhadap penggunaan baju renang kulit hiu pada tahun 2009. Lantas, bagaimana jika kulit hiu digunakan di badan pesawat? Menurut situs resmi Lufthansa, mereka telah mengembangkan film pesawat melalui kulit hiu bionik dan mengujinya pada pesawat Boeing 747-400 yang dapat menghemat 300 ton bahan bakar per tahun dan menghemat biaya 200.000 euro. Namun sayangnya, kulit hiu sangatlah tidak lincah atau efektif saat di udara daripada di air. Karena begitu arah angin berubah, kinerja pengurangan tarikan aerodinamis kulit hiu akan gagal atau tidak berfungsi. Sebaliknya, akan meningkatkan hambatan lagi. Jadi, bagaimana bisa mengurangi hambatan di udara?
Para ilmuwan China mengalihkan perhatian mereka ke padang pasir yang luas. Segala sesuatu di dunia mengikuti prinsip resistensi paling sedikit. Artinya, semua zat akan bergerak di sepanjang jalur resistensi paling sedikit. Demikian pula, butiran pasir di gurun juga tidak terkecuali. Di bawah tiupan angin, mereka secara alami membentuk struktur bentuk lahan dengan pasang surut tertentu. Struktur ini harus memiliki kehilangan energi paling sedikit dan resistensi paling rendah. Selama 5 tahun terakhir, para ilmuwan China telah berkali-kali melakukan penyelidikan lapangan di medan gurun Xinjiang, Gansu, dan Mongolia Dalam, berhasil mengumpulkan banyak data langsung, dan akhirnya memilih gurun Kumtek sebagai objek penelitian. Gurun Kumtek terletak di antara pegunungan Altun dan Lop Nur. Letak geografisnya sangatlah unik. Jumlah hari berangin di atas level 8 mendominasi total sepertiga tahun, dengan arah angin tidak tetap. Oleh karena itu, permukaan gurun punggungan pasir membentuk struktur fraktal berbentuk lidah yang sangat khas di dunia. Ini adalah solusi optimal yang diberikan alam untuk mengurangi hambatan angin. Memecahkan rahasia alam, kemudian belajar menirunya adalah suatu hal yang sangat tidak mudah. Karena produksi bahan bionik berada pada tingkat nanometer yang super mikro. Misalnya, bakteri yang sangat kecil hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Diameter satu bakteri sekitar 5 mikron, dan 1 nanometer adalah 0,001 mikron. Artinya, setelah membagi bakteri menjadi 5.000 bagian, ukurannya baru mencapai 1 nanometer. Tim peneliti China menggunakan teknologi manufaktur chip, sistem mikroelektromekanis, dan secara mandiri mengembangkan, merancang, dan membangun terowongan angin pengukuran reduksi mikro-nano berresolusi tinggi pertama di dunia. Dan akhirnya berhasil merancang fraktal multi-lapisan berbentuk struktur mikro-nano bubungan pasir. Hasil penelitian tingkat pengurangan hambatan udara sebesar 52% dibandingkan dengan tingkat terbaik yang dilaporkan secara internasional berhasil menerobos batas teknis pengurangan hambatan aerodinamis selama setengah abad. Alhasilnya, ini benar-benar merupakan terobosan yang sangat penting dalam sejarah umat manusia. Tim peneliti China mengatakan bahwa struktur tersebut akan digunakan di badan pesawat besar, kereta cepat, ataupun pembangkit tenaga angin di masa depan. Ya, menggunakannya di bidang ini pasti akan menghasilkan terobosan besar di bidang energi terbarukan. Pertanyaannya, bagaimana jika diterapkan di bidang militer tentara PLA? Penerapan teknologi pengurangan hambatan sudah pasti akan meningkatkan kinerja taktis dan nilai strategis jet tempur. Teknologi ini dapat meningkatkan radius tempur, kapasitas muat pesawat tempur, efektivitas tempur, kekuatan serangan tempur, dan mempersulit pendeteksian ataupun pencegatan terhadap jet tempur. Singkatnya, meningkatkan kemampuan siluman jet tempur secara besar-besaran. China terus mempersempit kesenjangan dengan Amerika Serikat dalam beberapa teknologi militer utama, karena China terus mengembangkan kekuatan ekonomi dan teknologinya. China tidak perlu terlibat dalam perlombaan senjata dengan Amerika Serikat, karena China mampu melemahkan keunggulan Amerika Serikat secara keseluruhan dengan mengembangkan kekuatan militer dengan kecepatannya sendiri. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!